Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Pada nungguin ya? Nungguin? Enggak tuh? Ya, pedean deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah masih hadir lagi di kesempatan hari ini edisi ke-23 Juni 2022 ya. Ketemu sama Mas Til lagi dengan baju yang sama. Ini masih persembahan dari Mbak Novi. Aku tuh baru sadar loh, pas bongkar-bongkar lemari, kaos dari Mbak Novi sama baju dari Mbak Novi itu Masya Allah. Jadi tulisannya di bawah sini harusnya gini, sponsor by Novi. Terima kasih Mbak Novi, sangat bermanfaat bajunya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Yang baru pertama kali bergabung Mas ucapkan selamat datang, jangan lupa langsung di subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya, dan juga yang sudah sering bolak-balik ke sini Mas Tulus minta sedekahnya juga dengan dipencet tombol like, kemudian di share, dan satu lagi minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Yang pendek, yang panjang boleh di skip ya. Terima kasih orang baik. Dan aku mau ucapkan terima kasih ke salah satu hamba Allah yang jadi, kalau kata ibu-ibu masak katanya gini, tenang nanti pas di akhir-akhir nasi box ada malaikat nasi box. Jadi teman-teman, ada satu hamba Allah yang yang baik sekali. Dia selalu gini, setiap akhir bulan nih, Mas Tulus ngapunten, dia yang minta maaf loh rek, dia yang membantu. Nasi box kurang pinter Mas, insya Allah kalau mengke cukup ke. Percaya atau tidak, di bulan lalu itu kurangnya masih banyak sekali, tapi hamba Allah ini mencukupkan sampai di jumlah dimana kami bisa bersedekah. Keren nggak? Nah, bulan ini karena kami sudah sampai di 4.050.000. Nah, sedangkan yang dikumpulkan sama kami itu sekitar lebih 150 biasanya dari anggarannya, jadi bisa 6.100.000 sekian. Terus yang bisa ditarik itu hanya 4 jutaan. Nah, tapi hamba Allah ini ingin mencukupkan supaya kegiatan nasi box ini terus berlanjut. Katakan amin saudaraku, mudah-mudahan hamba Allah yang baik hati ini semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi ya. Punya ketulusan hati yang luar biasa buat bantu Mas Tulus. Terima kasih. Tapi beliau menunggu sampai teman-teman mencukupkan dulu gini. Jadi beliau menunggu sampai kami betul-betul sudah tidak, dalam tanda kutip, tidak ada yang sedekah lagi. Nah teman-teman, kira-kira masih ada yang pengen bantu atau enggak? Kalau ada yang mau bantu sedekah nasi box, silahkan transfer, karena ini sudah hari Kamis kan, jadi besok sudah mulai masak, jadi hari ini sudah belanja, ayo teman-teman bantu Mas Tulus buat mencukupkan. Kalau toh memang lebih pun nggak apa-apa, kalau bisa kalau bisa secepatnya. Dan bahagianya saya adalah bulan ini kita sudah pasti bisa bagi nasi box ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sempet ngerasa kayak bisa nggak ya, cukup nggak ya gitu. Tapi ada hamba Allah yang, ya makanya aku bilang dia ini malaikatnya nasi box, karena kalau uangnya kurang banyak, kurang dikit, selalu beliau cukupkan. Masya Allah ya. Aku nggak bisa bilang apa-apa, aku juga nggak berani sebutkan namanya di sini, takutnya beliau tersinggung. Tapi cuma bisa bilang terima kasih. Nah teman-teman yang masih pengen bantu, ayo bantu Mas Tulus. Caranya mudah sekali, transfernya ke nomor rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000,
maksimalnya terserah jenengan semua. Jadi kenapa Mas Tulus selalu lebihkan untuk jumlahnya, kenapa 6 juta, bisa 6 juta 150, 6 juta. Nah jadi di lapangan itu selalu kayak Mak Lucy itu kan, Mak Lucy kan memang tidak masak. Mak Lucy pure membantu kami. Jadi biasanya lebih uang 150 itu saya kasih ke Mak Lucy, atau sisanya kita belikan untuk minuman. Kemudian biasanya kami beli apa? Maaf, es campur atau apa buat ngelepasin lelah. Jadi saya juga ngambil dari situ. Kalau pas tidak ada, saya tidak memiliki rezeki atau saya belum bisa memberikan mereka. Tapi kalau ada biasanya alhamdulillah saksinya juga banyak, itu pakai duitnya Mas Tulus pribadi, beli bakso, beli es segala macam. Cuman kondisi saya sekarang lagi kurang bagus, makanya kalau saya bilang ya matur nuwun, terima kasih hamba-hamba Allah yang selalu baik sama Mas Tulus, selalu bantu, selalu percaya. Banyak yang bilang katanya saya Mas Tulus nggak dapat untung kah dari penjualan nasi box itu. Sekali lagi saya ulangi, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak makan 1.000 rupiah pun dari dari uang dari mereka, dan itu betul-betul ya 12.000 ya buat mereka gitu loh. Mas Wardi juga dapat pesanan minuman, saya juga bersyukur tim masak itu mau ibarat kata memberikan izin Mas Wardi buat bergabung biar digunakan untuk berbagi gitu loh. Maksudnya Mas Wardi juga dapat penghasilan setiap bulannya. Ya dibilang untung ya munafik kalau ndak ada untung, tapi jujur yang untung itu mereka. Ya Wardi jujur dapat untung, Mbak Tika, Mbak Yanti, Tante Ida, jujur mereka suka dapat, tetapi tidak banyak ya teman-teman. Tapi mereka jujur, mereka juga mengakui kalau mereka dapat untung. Tapi dari angka 12.000 itu saya 1.000 rupiah pun saya nggak nguntung. Jadi saya nggak ngambil apa-apa. Jadi misalnya toh ada omongan selentingan yang begini yang begitu, saya berani bersumpah demi nama apapun ketika jenengan bilang, oh pasti nguntung dong 11.000 kali ke Mbak Tikanya, ya 600 kali 10.000 sudah 600.000. Tapi wallahi aku tidak 1.000 1 rupiah pun, malahan 1 rupiah pun aku nggak ada untung dari apa yang mereka jual atau yang saya beli ke mereka. Jadi aku betul-betul jadi rezeki buat mereka. Aku seneng kalau misalnya kadang-kadang mereka tuh udah gini ya, nabung ayam dibeli dulu pas lagi murah atau pas lagi promo, mereka nabung nanti akhir bulan kita ada nasi box nggak ya mau, terus akhir bulan ini kayaknya mepet gitu, terus ada yang nyukupin. Aku seneng aku happy karena aku bisa berbagi sama mereka gitu loh. Mereka tuh perempuan-perempuan yang kuat, yang kayak adikku yatim piatu kan. Jadi gimana ya, kalau teman-teman tuh menuduh saya ngambil 12.000, saya ambil 1.000 rupiah lagi, hatinya loro rek. Mas Tulus juga manusia, punya sakit hati yang luar biasa ketika jenengan bilang seperti itu, walaupun pada kenyataannya tidak. Demi Allah nggih, kula mboten mundut serupiah pun dari untung penjualan itu. Jadi ngapunten sekali lagi. Saya juga sekaligus klarifikasi. Aku seneng karena ada hamba Allah tadi tiba-tiba WhatsApp. Terus seneng juga karena dicukupkan, tapi sedih juga ketika aku dengar ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Ngapunten ya teman-teman. Aku orangnya cengeng. Jadi aku kondisiku sebetulnya sedang tidak bagus. Aku udah mungkin ya beberapa teman sih yang tahu, salah satunya Mama Ita. Tadi pagi-pagi aku udah curhat sama Mama Ita dengan kondisi yang ya gitulah. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu kalau Mas Tulus itu punya bos yang kreditin barang terus dikreditkan ke orang-orang, salah satunya ke orang ini, dan ya seperti itulah. Dan saya harus jadi penanggung jawab dan ya gitulah. Oke. Intinya saya hanya bisa berterima kasih kepada siapapun yang sudah membantu hamba Allah. Matur sembah nuwun nggih Masku, berkah matur sembah nuwun. Kegiatan baik niki kula saya sendiri belum bisa, kalau 100% saya semua saya belum bisa nek jenengan nyukupke. Matur sembah nuwun yang sudah membantu, pokoknya matur sembah nuwun semua. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak makan seperak pun dari apa yang jenengan tuduhkan. Intinya di situ ya. Matur sembah nuwun semuanya, terima kasih. Untuk yang masih pengen bantu silakan langsung transfer saja ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Transfernya 12.000 satu nasi box, maksimal terserah kalian ya. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara, sementara waktu Mas Tulus close dulu. Belum bisa sedekah sedekah lagi. Aku blank kan jadi nih. Aku cengeng banget tuh jadi orangnya.
untuk yang pesan minyak bidara baru bisa nanti di hari Senin depan ya. Hari Senin minggu depan. Jadi sementara waktu belum bisa sekarang. Matur sembah nuwun sedayonipun yang sudah bantu sedekah. Oh iya, Al-Qur'an juga masih sangat dibutuhkan. Silakan yang masih terus bantu. Masih ditunggu, sudah 61 ditambah 12 ya, sudah 73. Jadi sangat-sangat dibutuhkan. Kalau teman-teman masih pengen bantu yo, monggo hubungi Mas Tulus secara pribadi nggih. Matur sembah nuwun sedayonipun. Terima kasih, Allah yang tukar lebih melimpah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah mudahkan segala urusan baiknya, dan semoga Allah jadikan hajatnya jenengan Allah kabul. Allah cukupkan apa yang jenengan niatkan dengan bersedekah melalui Mas Tulus. Amin ya Allah. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak curhat di depannya. Sebetulnya bukannya aku menyampaikan apa yore. Kadang-kadang aku juga perlu menyampaikan keluh kesahku biar jenengan itu paham dan tidak berburuk sangka. Tujuanku cuma di situ. Lek yang nggak suka ya silahkan di skip aja, langsung di menit ke topik pembahasan. Oke, mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Ada beberapa berita viral yang dikirimkan ke saya dari teman-teman, dan aku dapat beritanya baru tadi malam. Teman-teman itu men-share berita dari media sosial yang menerangkan soal kejadian di tanggal 24 Juni 2022. Kira-kira katanya akan ada gelombang besar, katanya akan ada sesuatu, dan fenomena itu dipengaruhi oleh fenomena planet sejajar, yaitu beberapa planet yang mengalami kesejajaran seakan-akan sejajar, meskipun beberapa ahli sudah menjelaskan kalau ini sebetulnya tidak sejajar, hanya terlihat sejajar, sebetulnya tidak secara garis lurus tidak, tetapi hanya terlihat sejajar, sebetulnya tidak secara lurus seperti itu. Beberapa planet tersebut adalah Merkurius, Venus, kemudian ada Mars, Jupiter, dan juga Saturnus. Sejajarnya ini sejajar dengan bumi ya teman-teman, dan juga dengan matahari. Nah, ini kejadian terjadi, akan dilaporkan terjadi pada pukul 3:39 nanti jam pagi dini hari ya, 24 dini hari, sere. Oke. Banyak yang pengen Mas Tulus ngebahas ini, karena aku jujur, aku kan orangnya agak kudet ya teman-teman, karena aku banyak balesin WhatsApp yang masuk itu loh. Jadi aku kadang-kadang suka tidak update. Percaya atau tidak, kadang-kadang Mas Tulus itu kalau sudah open WhatsApp dari jam 9 pagi sampai ketemu jam 10 malam aja belum kelar. Itu belum semuanya yang di WhatsApp. Kadang-kadang banyak yang curhat, banyak yang cerita sama Mas Tulus. Jadi Mas Tulus balas satu-satu. Jadi kalau sudah seperti itu, kadang-kadang Mas Tulus kudet. Nah, tadi pagi salah satunya itu ada hamba Allah yang share, Mas Tulus bisa nih diangkat di vlog. Menurut Mas Tulus, betulkah akan terjadi sesuatu karena kejadian ini? Mungkin akan ada gelombang tinggi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya planet sejajar ini terjadi memang sangat langka sekali teman-teman. Menurut ahli, saya mohon maaf kalau saya salah, silakan diklarifikasi atau dibetulkan atau dikoreksi bahwa kejadian ini terjadi selama 450 tahun sekali. Jadi cukup langka sekali, sangat-sangat langka. Dan 5 planet yang sejajar tadi akan sejajar dengan bumi. Dan ini sebetulnya kejadian yang langka, tetapi memang dalam tanda kutipnya adalah biasa. Ya, dalam tanda kutipnya biasa. Dan beberapa ahli juga sudah menjelaskan apakah akan ada gelombang tinggi dengan adanya ini, akan ada ombak yang besar, karena satu video yang narasinya bersumber dari salah satu film kartun yang mengarahkan pembicaraannya ke situ. Saya tidak tahu itu sebetulnya memang ada narasi itu yang sebenarnya kemudian diangkat di film kartun, atau memang hanya film kartun yang mengangkat itu. Saya mohon maaf, saya tidak tahu selebihnya ya. Jadi ada yang mengatakan kalau tanggal dimana ketika planet itu sejajar, ada planet sejajar ini adalah fenomena ini akan memicu gelombang yang besar, kemudian air yang tinggi yang bisa mempengaruhi ini. Apakah betul akan ada gelombang besar? Versi Mas Tulus bagaimana? Nah, di sini saya ingin mencoba menjabarkan sedikit atau memprediksi sedikit, tapi dari kandungan tanggalnya. Mas Tulus pengen membaca dari tanggalnya saja ya. Jadi secara fenomena ini terjadi karena memang sudah fenomena alam yang terjadi tepatnya itu di tanggal 24 Juni 2021, disaksikannya bisa 45 menit sebelum fajar menyingsing. Jadi ya perkiraan antara jam 3 ke bawah sampai sebelum jam setengah 4 atau 4:35 tadi Mas Tulus baca. Waktu terbaik untuk melihat fenomena ini apakah bisa dilihat dengan mata telanjang? Sangat bisa dilihat dengan mata telanjang, kemudian bisa dilihat secara nyata, lebih bagus lagi atau lebih mantap lagi menggunakan teleskop apa dah itu dah pokoknya atau menggunakan teropong, itu Mas Tulus tidak tahu ya. Jadi terjadinya paling sempurna itu paling pas di jam 3:39.
Intinya di situ yang Mas Tulus baca. Selebihnya yang mau menyaksikan ini bisa disaksikan di Indonesia, Mas Tulus bisa sekali ya. Dengan mata telanjang pun bisa. Tapi wallahu alam untuk Jakarta bisa atau tidak saya juga nggak tahu. Nah, dari segi beritanya tuh itu sebetulnya. Lalu banyak netizen kemudian orang-orang yang tidak bertanggung jawab justru mencari celah untuk menyampaikan sesuatu, bagaimana apakah akan ada musibah dan lain sebagainya. Termasuk saya juga jujur menjadikan ini konten. Berarti saya juga memanfaatkan celah. Tetapi saya akan menyampaikan ini sesuai dengan yang saya rasakan atau yang saya lihat. Jadi ada yang bilang akan ada musibah, akan ada begini, akan ada begitu, dan banyak ahli-ahli ataupun netizen yang dalam tanda kutip salah mengartikannya, bahwa kejadian itu sebetulnya menurut para ahli sendiri ini tidak ada dasarnya. Apa yang dibilang netizen akan ada gelombang tinggi, kemudian akan ada ombak besar, itu tidak berdasar sama sekali. Jadi para ahli pun belum bisa memastikan, dalam arti tidak ada apapun di situ. Kalau planet sejajar akan mempengaruhi bumi, akan ada musibah besar atau apa, ahli pun masih meragukan apa yang disampaikan tadi. Jadi tidak ada tidak ada uji kompetensi yang menyatakan itu benar. Ya, jadi masih sangat diragukan apa yang disampaikan oleh yang selama ini beredar atau saat ini sedang beredar. Nah, saya mau ambil jalur dari saya sendiri, dari jalur saya, apa kira-kira yang mungkin saja di tanggal 24 itu terjadi. Kira-kira apakah betul akan ada musibah besar? Dari segi pandang mata batinku sendiri itu kira-kira mau jadi apa? Mau ada apa ya? Oke, secara detail aku akan angkat dulu dari tanggal terjadinya, yaitu di tanggal 24/06/2022 ya. Ketika diambil jalurnya, sebetulnya tanggal ini tanggal yang stay, tanggal yang diam, tanggal yang cool. Tanggalnya itu bukan tanggal yang dalam tanda kutip tanggal yang mencemaskan, atau tanggal yang keras, atau tanggal yang mengandung dalam tanda kutip mengandung musibah besar. Karena 24, 06 genap semua angkanya di dalam angka ini, di dalam kejadian ini genap semua. Tetapi memang ketika ada musibah yang terjadi di tanggal genap, atau yang berujung di angka genap, yang berujung angka 0, 10, 20, 30 dan lain sebagainya, ketika dijumlahkan mereka akan memiliki kadar yang cukup besar dan bersumber dari air. Jadi tetap dengan komponen angka yang Mas Tulus baca dari tanggal terjadinya 24/06/2022 atau 2022, ketika kita akumulasikan akan ketemu di angka 24, ketemu 6 itu 30 ya. Jadi kalau memang biasanya di angka-angka 30 atau di angka-angka yang puluhan ke atas, dari 10, 20, 30 itu memang melambangkan sesuatu yang mungkin saja sangat besar terjadi, tetapi secara prediksinya itu kecil kemungkinannya. Secara terjadi atau tidak itu kayaknya kecil, kemungkinannya kecil. Tetapi kalau memang harus terjadi ini sangat besar sekali. Jadi, tetapi secara globalnya ketika kita akumulasikan semua dari tanggalnya 26/06/2022, menurut saya sih masih adem-adem aja. Tidak ada sesuatu yang berbahaya yang terjadi. Jadi kalau diragukan, kan menurut ahli katanya bisa mempengaruhi gravitasi, mempengaruhi ini karena dia kan ada gravitasi planet lain, kemudian planet bumi juga yang kita tinggali ini, kemudian ada gaya-gaya tertentu, ada gravitasi, ada energi tertentu yang mungkin bisa mempengaruhi bumi, salah satunya dengan musibah yang besar. Tetapi dari tanggalnya sepertinya Mas Tulus tidak melihat ada sesuatu yang salah. Karena alhamdulillahnya, kenapa Mas Tulus bisa bersinergi di situ? Karena tidak ada angka ganjil. Tidak ada satupun angka ganjil di situ. Tetapi ketika ini terjadi mungkin sangat besar sekali, dan jujur justru akan sangat sulit mengevakuasinya. Jadi ketika ada musibah yang terjadi di hari genap, sebetulnya musibah yang terjadi ini agak sulit karena memang komponen semuanya adalah genap, sulit bahkan agak susah ditemukan. Misalnya ada korban jiwa, mengevakuasinya susah, kemudian agak sulit ditemukan. Kalau itu ditemukan dengan kadar atau jangka yang cukup lama. Dan ini sesuatu yang Mas Tulus baca sih sepertinya, amin, katakan amin saudaraku, sepertinya semuanya masih baik-baik saja. Sepertinya semuanya masih cooling down, masih tidak ada sesuatu yang besar yang saya lihat akan terjadi. Kalau itu terjadi besar, sebetulnya ketika diprediksikan oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya akan terjadi. Jadi ya berarti walaupun ada kemungkinan ini adalah sesuatu yang besar, berarti
karena saya tidak membaca atau saya tidak melihat itu, ya amin, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Jadi satu lagi yang kita perlu tahu, mungkin kita akan sedikit memiliki rasa was-was. Ngopo toh? Mungkin kita akan punya rasa was-was yang luar biasa ketika ya namanya kita tinggal di daerah kepulauan, negara kita negara kepulauan, banyak air kanan kiri kita dikelilingi sama air. Ada kabar soal gelombang, soal badai, soal air yang cukup tinggi. Yes, memang betul ketika di tanggal ini ketika kita kalikan menjadi kita tambahkan menjadi angka 30 di tanggalnya saja, bukan dengan tahun, tanggal dan bulan kita tambahkan jadi angka 30. Yes, ketika harus terjadi musibahnya pasti sangat besar dan di atas yang lain, di apa ya? Lek jare wong Jawa ki nggak sak baen-baen gitu loh. Jadi pasti sangat besar sekali dan di atas yang lain, pasti di atas yang lain, dan ini akan memecahkan rekor dunia bahwa gelombang itu akan gelombang yang terbesar. Kalau toh memang harus ada gelombang, tapi secara garis besarnya saya tidak melihat itu, masih sedikit pelan, masih sedikit santai dan tidak ada sesuatu yang saya lihat terlalu keras, dalam tanda kutip keras ini karena musibah atau apa, saya tidak melihat. Tetapi teman-teman, yang harus kita waspadai adalah ada angka 22 di bagian belakang yang komponennya selalu bersumber dari air. Jadi tahun ini kita betul-betul akan dikepung sama musibah yang terjadi karena air. Jadi kalau misalnya mungkin ada beberapa letupan-letupan kecil yang mungkin bersumber dari air, itu masih sangat ada kemungkinan, tetapi sepertinya kecil. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jauhkan saya dan juga saudara-saudara hamba yang sedang menyaksikan video ini, ya Allah, jauhkan kami dari musibah yang bersumber dari apapun, ya Allah, termasuk dari air. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa melegakan sedikit, karena justru banyak orang yang mencari ini menjadi konten untuk menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang ya sangat bisa jadi viewers gitu loh, sangat bisa cari viewers dengan video ini. Tapi saya menyampaikan sesuai dengan yang saya lihat. Saya tidak melihat ada sesuatu yang besar yang akan terjadi tanggal 24 ini. Kalau toh letupan-letupan kecil mungkin ada, tapi tidak besar, dan masih sumbernya tetap berasal, ada campur-campur air di situ, ada kategori air di dalam musibahnya. Kalau toh harus ada musibah, dan secara angkanya hanya itu yang bisa saya lihat. Tetapi ini akan bisa mempengaruhi siklus dari manusia sendiri. Tanggal 24 itu akan banyak orang yang merasa bad mood itu lebih cepat, bad moodnya lebih cepat, dan ini terjadi di semua kalangan. Aku melihat ada beberapa komponen energi. Saya tidak tahu ini berasal dari planetnya kah atau dari buminya atau apa, tapi tanggal 24 Juni itu kan kebetulan akan banyak orang yang merasa bad mood secara instan. Jadi akan banyak salah paham, teman-teman. Jadi aku berharap gini, secara tanggal hari Jumat besok itu tidak bagus untuk digunakan kalian yang sedang bermusyawarah. Ya, jadi intinya keluhku di situ. Aku tidak bisa menjelaskan secara detail. Nah, ini jeleknya Mas Tulus. Mas Tulus nggak bisa kayak siapa itu yang ramal-ramal jelas-jelasan itu loh. Mas Tulus tuh nggak bisa seperti itu. Ada kode etik yang nggak bisa saya lewati. Kalau saya, karena saya masih ada rasa takut. Saya takut sama Allah. Saya takut menyampaikan. Saya hanya berharap ya dimanfaatkan apa yang saya sampaikan, tapi diartikannya terserah jenengan. Tapi saya yakin Allah mengerti maksud saya. Jadi saya nggak bisa mendetailkan lagi. Tapi memang untuk kalian yang mungkin akan menjalankan yang namanya meeting atau musyawarah, kalau bisa jangan besok, ya. Jangan besok dulu, karena akan mulai besok dari jam 12 malam ini sampai jam 12 malam besok hari Jumatnya sampai pindah di hari Sabtu, akan banyak orang yang selisih paham, akan banyak orang yang kebawa siklusnya, kebawa bad moodnya. Bukan emosi tapi bad mood iku yo mancing emosinya lebih parah loh, Rek. Jadi emosi tidak tinggi tapi tiba-tiba nggak tahu bawaan itu jengkel aja gitu loh. Walaupun kita nggak ada masalah, tiba-tiba kita bisa jengkel. Kemudian tiba-tiba ini bisa sesuatu yang tiba-tiba memancing sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Jadi perselisihan paham akan sangat-sangat besar terjadi. Jadi teman-teman yang mungkin akan ada forum di hari Jumat besok, kalau menurut aku sih harus lebih menyiapkan. Kalau itu memang terpaksa harus dilakukan, harus
menggunakan kepala yang sangat dingin ya. Harus dengan hati-hati, dengan kehati-hatian cukup tinggi. Ada beberapa orang yang menengahi, jadi jangan hanya ya ketika merembuk sesuatu pasti akan banyak salah paham besok. Jadi harus lebih hati-hati ya saudaraku. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan ini pesan dari Eyang sendiri, karena aku sempat meminta pendapat Eyang apakah ini akan terjadi sesuatu, apakah sekali lagi leluhur juga tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa menanggulangi, tapi mereka hanya titip pesan untuk merestui kita. Dan ini terjadi di hari Jumat saudaraku. Di alam gaib hari Jumat juga hari yang spesial ya. Di bagi kita orang Islam juga hari Jumat adalah rajanya hari. Jadi ada pesan menarik di balik semua ini untuk lebih membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan lagi, membuat kita menjadi lebih aware dengan keadaan, aware dengan alam, aware dengan waktu. Yang pertama kita harus lebih tegas lagi dalam menjalani sesuatu yang harus kita lakukan terhadap diri kita dan Tuhan. Intinya di situ. Ini pesan-pesan moral yang disampaikan leluhur kita bahwa hari Jumat adalah hari yang sangat spesial, hari yang sangat baik. Jadi teman-teman, besok ketika kalian akan gunakan untuk oh ya, bahkan kalau menurut Eyang besok pun pasti ada orang yang akan menggelar yang namanya ritual ya teman-teman. Jadi besok itu hari yang sangat bagus memang menurut pesan Eyang untuk kita yang mau sedekah, yang mau zikir, yang mau dekat dengan Tuhan, yang mau meditasi untuk mendekat dengan Tuhan kalian masing-masing sesuai dengan agama kalian masing-masing. Itu waktu yang sangat bagus katanya, karena ada beberapa energi alam yang bisa diserap oleh kita yang besok mungkin melakukan kegiatan baik, entah buat bersedekah, entah untuk bersilaturahmi, entah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan bermeditasi dan lain sebagainya. Saya kembalikan sesuai dengan agama kalian masing-masing. Tetapi barusan Eyang nyeletuk ke saya, buat yang punya ilmu hitam pun besok juga bisa akan memanfaatkan ini. Jadi jadi ya ada, selain manusia, selain untuk positif pasti akan ada negatifnya. Jadi manusia positif akan menyerap energi positifnya juga. Jadi besok itu banyak energi positif yang justru itu tadi makanya Mas Tulus bilang akan ada bentroknya, akan ada mudah bad moodnya, karena juga ada beberapa makhluk lain atau beberapa aliran-aliran lain yang pastinya aliran tidak baik yang juga memanfaatkan energi di hari esok yang bisa memperkuat ilmu mereka lah, untuk ilmu yang tidak baik lah intinya. Saya nggak bisa sebutkan apa saja, tapi untuk sesuatu kebaikan besok sangat bagus sekali. Tapi untuk satu keburukan juga ya energinya lumayan bagus buat mereka yang menjalankan ilmu hitamnya atau sesuatu yang salah tadi. Jadi ya pesan dari para leluhur kita untuk lebih waspada juga. Jadi intinya adalah ini sesuatu, kesimpulan dari apa yang Mas Tulus sampaikan adalah ini sesuatu yang menjadi perdebatan di semua orang. Kita harus lebih waspada, kita harus lebih hati-hati, dan yang pasti adalah ini adalah sebuah sebuah fenomena alam yang bisa menjadi bahan wacana buat kita sendiri untuk lebih waspada, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tidak ada salahnya kita juga meminta kepada Allah. Nanti di akhir segmen kita berdoa ya teman-teman. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sorry apa yang manembahing kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Jadi besok itu hari yang sangat bagus. Kesimpulannya adalah kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya itu poin akhirnya ya. Jadi energi bagus, waktu yang bagus, hari yang bagus juga. Tapi ada hari buruknya juga bagi yang melakukan sesuatu kejelekan. Juga besok akan ada beberapa energi yang bisa digunakan oleh mereka untuk melakukan sesuatu kebaikan bisa, kejelekan bisa untuk besok. Jadi akan ada beberapa makhluk yang mungkin akan dilepaskan lagi sama Mbak Dajjal. Mereka sudah mengatur agendanya. Terus ada beberapa hal yang mungkin akan terbuka di mulai Jumat besok untuk sesuatu kemurkaan, sesuatu yang tidak baik ya. Kita minta sama Allah mudah-mudahan apapun kejadiannya besok tanggal 24 Juni 2022, semoga Allah jadikan itu sesuatu yang baik-baik saja untuk kita. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Matur sembah nuwun saudara-saudara. Terima kasih juga orang-orang baik yang sudah membantu Mas Tulus, terus mensupport Mas Tulus. Ngapunten sekali
sekali lagi kalau Mas Tulus terkesan banyak curhat, cengeng, Mas Tulus minta yang sebesar-besarnya. Kalau tidak suka silahkan di skip, langsung digeser aja ke poinnya ya. Teman-teman terima kasih banyak. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi tidak baik semoga lekas membaik kondisinya. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan, dimurahkan rezekinya sama Allah, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah, dan semoga yang lagi dagang, yang lagi usaha dimudahkan, dilariskan, amin. Yang punya hajat, yang punya niatan untuk niat baik, semuanya Allah kabul, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Nah, Mas Tulus pengen pandu sedikit membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan untuk diri kita masing-masing. Jadi Mas Tulus ingin mengajarkan, bukan mengajarkan, tapi Mas Tulus ingin mengaplikasikan pahala surat Al-Fatihah yang kita baca untuk diri kita masing-masing, supaya surat Al-Fatihah tadi menjadi cover untuk besok apapun yang terjadi, semoga semuanya berfeedback atau memberikan efek baik untuk tubuh kita ya teman-teman. Ayo ikutin Mas Tulus, terus baca Al-Fatihah, ucapkan dalam hati seperti apa yang Mas Tulus ucapkan ya. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah Engkau maha mengabulkan, ya Allah Engkau maha di atas segala maha, ya Allah. Hamba ingin menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk tubuh hamba sendiri, ya Allah. Jadikan pahala surat Al-Fatihah tadi menjadi pahala kafar untuk tubuh hamba terbaik untuk hari esok, ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kenapa tuh yang Kobul. Kalau kata yang kobul hajate, geduk tanah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Berkah ya. Terima kasih saudara-saudaraku, semoga hari ini ada yang bisa kalian simak, bisa kalian ambil banyak hal positif yang bisa kita pelajari di sini. Yang suka silakan ditonton, tidak suka silakan di skip. Tidak usah banyak bicara. Mas Tulus juga sudah minta maaf sama kalian kalau terlalu banyak drama-drama yang menurut kalian itu drama. Tapi sekali lagi Mas Tulus hanya bisa mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu mensupport Mas Tulus ya. Mas Tulus minta pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.